Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Julius dari GKI Aji Barang. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan diambilkan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat ke-44 sampai 48. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami memasuki hari baru pemberian-Mu. Dan di dalam hari ini kami ingin supaya memulainya melalui firman Tuhan. Biarlah Tuhan sertai kami yang membaca, merenungkan firman-Mu untuk bisa memahami dan menghidupi firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48 firman Tuhan demikian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang mempercayai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptiskan orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kemudian meminta Yesus supaya ia tinggal, kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal bersama-sama beberapa hari lagi dengan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Judul renungan kita pada saat ini adalah karya roh di luar daripada batas dan nalar kita. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat ke-44, 48, kita membaca dalam satu dinding kisah, yaitu tentang pertobatan Kornelius dan keluarga. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, roh bekerja di sana. Roh itu apa sih Bapak Ibu? Dalam bahasa perjanjian lama, roh yang dipakai adalah kata ruah. Ruah artinya angin. Kalau di dalam perjanjian baru, roh biasa dipakai kata spiritus. Baik ruah ataupun spiritus itu berbicara tentang angin atau api. Baik angin atau api adalah materi non-fisik. Tidak sama seperti kita melihat mobil atau ketika kita melihat meja, kursi. Api dan angin adalah materi non-fisik, bukan padat. Namun memiliki daya guna yang besar yang dapat akhirnya mempengaruhi benda-benda fisik, benda-benda materi. Nah, kita lihat seperti gunanya angin. Negara Belanda menggunakan kincir angin untuk bisa menjadi pembangkit listrik tenaga angin. Atau kita melihat api dan kegunaannya dalam kehidupan kita masing-masing, untuk penghangat, untuk memasak, dan berbagai macam kegunaan api yang lain. Jadi angin dan api, bahasa yang digunakan di dalam Alkitab yang menunjuk kepada roh adalah sesuatu yang non-fisik, bukan benda padat, tetapi dia adalah daya guna yang besar yang mempengaruhi kehidupan dan bahkan memberikan kehidupan itu sendiri. Nah, itulah kenapa digunakan kata roh atau spiritus untuk menyebutkan tentang kuasa Allah. Roh Allah yang bekerja mengubahkan. Dan itu terjadi kepada keluarga daripada Kornelius. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, Kornelius mengalami perjumpaan malaikat, dan kemudian di dalam pesan kepada malaikat, ia diperintahkan untuk memanggil Petrus untuk mengunjungi keluarganya, menceritakan tentang Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus masuk ke rumah Kornelius.
Namun dalam satu keraguan-raguan, kenapa saya sebagai orang Yahudi harus masuk ke dalam non-Yahudi, orang kafir? Apakah Tuhan mau katakan sesuatu kepada orang kafir ini? Melaknat, menghukum, atau apa? Dan akhirnya Petrus masuk ke rumah Kornelius dan memahami bahwa ternyata dia telah dijumpai oleh malaikat Tuhan, dan Tuhan ingin supaya melalui Petrus diperkenalkanlah Yesus. Dan akhirnya Petrus memperkenalkan Yesus, menceritakan tentang siapa Yesus, pekerjaannya, dan di tengah-tengah seluruh pemberitaan itu sampai pada titik akhir selesai khotbah dan pemberitaan pengajaran itu, tiba-tiba Kornelius dan keluarga bukan hanya mengaku untuk percaya kepada Yesus yang diberitakan oleh Petrus, tetapi juga bahkan dalam karya Roh mereka dipersiapkan untuk menjadi saksi. Sebab tiba-tiba mereka berbicara dan berkata-kata, menyampaikan saksi-saksi untuk memuliakan nama Tuhan dalam tuntunan Roh. Jadi bukan bahasa yang ngawur ya. Dalam tuntunan Roh, mereka berbahasa dalam tuntunan Roh untuk menyampaikan satu kesaksian tentang Yesus yang memuliakan orang. Sehingga golongan-golongan orang yang bersunat yang menyertai Petrus berkata, loh, kok mereka bisa ngomong hal yang sama dalam bahasa yang mungkin sama, kita mengerti juga bahwa itu pernah terjadi pada para rasul di Yerusalem dalam hari raya Pentakosta. Dan itu mengejutkan sekali untuk orang-orang golongan bersunat, dan sengaja dituliskan di sana. Golongan orang bersunat menunjukkan ada perbedaan antara yang bersunat dengan yang tidak bersunat, antara orang yang mengaku sebagai orang-orang baik Yahudi dengan orang-orang kafir yang kelihatannya tidak baik. Tapi kemudian dipersatukan oleh Roh untuk mereka memahami bahwa mereka adalah milik Tuhan yang satu, yang kemudian dipersatukan di dalam Roh Tuhan untuk bersama-sama bersaksi bagi Tuhan, mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dan di dalam semua itu Paulus berkata, lalu apalagi yang membuat kita menjadi sanksi untuk membaptiskan mereka, sedangkan mereka sendiri telah menerima Roh Kudus yang sama seperti bagaimana kita menerima? Apakah ada di antara kita yang akan mencegah? Nggak mungkin. Roh tak dapat dicegah. Roh Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, pekerjaannya tidak dapat dicegah. Dia melampaui batas komunitas. Dia melampaui nalar kita dalam pekerjaan-pekerjaannya. Nah, itu luar biasanya Tuhan kita. Nah, lalu ketika kita membaca firman ini, apa yang kemudian menjadi pesan yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sendiri? Kalau Tuhan dalam Roh-Nya memiliki kuasa yang besar, menjangkau orang-orang di luar komunitas dan melakukan banyak hal di luar nalar kita dan mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, libatkanlah Dia. Libatkan Roh Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sebab kita sebagai orang-orang Kristen adalah orang-orang yang terpanggil bersaksi bagi Tuhan, namun dalam keterbatasan kita. Dalam keterbatasan pengetahuan, bahasa, dan berbagai macam hal yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang terbatas. Namun, Roh Allah tak terbatas. Dia bisa membentuk hidup kita menjadi sebuah kesaksian yang mendatangkan kepercayaan, pengakuan, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, mulailah hari, jalanilah hidup di dalam kita mengundang Roh Tuhan, Roh Kudus bekerja bagi hidup kita. Bangun pagi kita katakan, Tuhan terima kasih untuk pagi ini. Bila Roh Tuhan ada padaku dan terus menuntunku satu harian ini untuk bisa bersaksi. Caranya gimana? Gak mesti buka Alkitab. Mungkin dalam kehidupan kita yang menunjukkan sikap hidup yang baik, orang yang melihat yang baik, lalu kemudian dalam tuntunan Roh melihat bahwa orang Kristen baik ya, Tuhannya luar biasa. Dan itu adalah kesaksian.
pekerjaan roh juga sederhana. Nah, jadi tema kita seperti yang saya katakan tadi adalah pekerjaan roh di luar batas dan juga kemampuan kita. Biarlah dia bekerja di dalam hidup kita, dalam diri kita. Undang, libatkan dia. Dan jadilah heran dalam setiap karya yang ia mau kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami. Tetapi tidak hanya keselamatan, Engkau memberikan juga Roh-Mu yang kudus untuk menjadi bagian dalam kehidupan kami, menemani kami, menolong kami. Seringkali dalam hidup kami yang kami jalani, Roh Kudus Tuhan yang telah ada, tidak kami bukakan pintu untuk terlibat dan berperkara dalam hidup kami. Padahal banyak hal yang luar biasa yang bisa kami kerjakan, yang dapat mendatangkan kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan kalau Roh Kudus itu bekerja. Maka pada kesempatan saat ini kami mau katakan, Roh Kudus, Engkau adalah Tuhan kami, kuasai kami, dan biarlah Engkau boleh tuntun kami dalam hidup ini. Kerjakan karya-karyamu yang begitu heran dan luar biasa melalui diri kami. Biarlah kami boleh melihat banyak hal-hal yang mengherankan karya Tuhan melalui Roh Kudus Engkau yang bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, kiranya Tuhan memberkati dan Roh Tuhan kiranya selalu ada menuntun kita, di mana kita boleh terbuka untuk dikuasai, untuk dituntun olehnya. Tuhan memberkati. Amin.